Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, semuanya di dalam lawatan Tuhan, di dalam naungan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaanmu Bapa. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh menyembahmu Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan, di setiap rumah kami Tuhan. Mari Tuhan Kau yang pimpin Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhir nanti Tuhan, biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau sembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
kasih setiamu Tuhan, buat setiap janjimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada Tuhan. Kau ada di hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik Yesus. Tiada yang lain hanya Engkau Tuhan. Suka Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya Yesus.
benar Bapa, kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah habis untuk kami. Setiap pagi kasih setiamu yang baru untuk kami. Karena itu Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditaati oleh umat-Mu. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, dan kami mau mengizinkan firman-Mu mengubah hidup kami. Kami mau belajar terus untuk menjadi murid-murid Yesus yang taat melakukan firman-Mu. Urapilah kami semuanya yang mendengar firman-Mu. Urapilah hamba yang menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam damai sejahtera, salam sukacita buat Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Pangsut dimanapun Anda mendengarkan firman Tuhan atau mengikuti ibadah online hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, zaman now ini kita penuh dengan hiburan. Dunia memberikan alternatif pilihan-pilihan hiburan yang begitu banyak. Benar Bapak Ibu? Ada film-film, ada drama-drama, drama-drama Korea, ada games, ya, ada sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp, belum lagi sosmed-sosmed yang lain. Ya Bapak Ibu, zaman sekarang ini, dunia kita menawarkan dan menyediakan hiburan-hiburan dari berbagai-bagai jenis. Seharusnya masyarakat zaman now adalah masyarakat yang sangat bahagia dengan penuhnya hiburan. Pilihan-pilihannya begitu banyak dan harganya juga tidak mahal. Bapak Ibu, tetapi apa kenyataannya? Apakah zaman sekarang manusia jauh lebih berbahagia daripada yang zaman dahulu? Ternyata tidak. Begitu banyak orang yang stres. Begitu banyak orang yang kawin cerai. Begitu banyak orang yang jenuh. Hidupnya bosan, depresi, terikat narkoba. Negara Indonesia darurat narkoba. Begitu banyak bunuh diri. Apa yang salah Bapak Ibu? Banyak hiburan, dilimpahi hiburan, tetapi semakin kosong dan sepi. Saya pernah membaca sebuah majalah, di situ ada artikel yang berisi survei yang dibuat oleh pakar-pakar ilmu jiwa, baik di Amerika Serikat maupun dari Indonesia. Mereka mengatakan generasi Z adalah generasi kesepian. Generasi Z itu adalah anak-anak yang lahir antara tahun 1995 sampai 2009. Jadi yang sekarang usianya antara 11 sampai 25 tahun. Kisaran itu. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir dengan internet. Yang lahir dengan sosial media yang beragam. Lahir dengan handphone, dengan tablet, dan sebagainya. Penuh dengan games, hiburan. Tetapi justru generasi Z ditetapkan sebagai generasi kesepian. Generasi depresi. Teknologi membuat mereka terhubung terus melalui internet. Terhubung dengan teman-teman, terhubung dengan seluruh dunia. Dengan sosial media. Tetapi malah kesepian dan hampa jiwanya. Justru orang yang terikat dengan hiburan, games, dan sosial media justru adalah orang yang kesepian dan kosong jiwanya. Bukan hanya mereka, bukan hanya generasi Z, kita semua juga. Teknologi membuat kita terhubung selalu. Setiap saat kita bisa mendapatkan informasi. Setiap saat kita bisa terhubung dengan teman-teman kita melalui sosial media, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Tetapi
justru mengalami kebosanan dan kehampaan. Hari ini kita mau bertanya, apa yang salah? Tuhan membawa saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat GIA Pangsut dengan judul hari ini, kekuatan dalam keheningan. Kekuatan dalam keheningan. Kita membaca di dalam Habakuk 2 ayat 20, di sana dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, berdiam diri, hening di hadapan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Itu diperintahkan oleh Tuhan di dalam Habakuk 2 ayat 20. Ketika saya banyak membaca artikel-artikel yang ditulis oleh para psikolog, para ahli jiwa, mereka semua mengatakan seperti ini, manusia itu butuh keheningan, butuh kesendirian. Beberapa hal pentingnya keheningan atau kesendirian bagi jiwa kita. Setiap manusia itu sesungguhnya membutuhkan kesendirian, membutuhkan keheningan jiwa manusia. Ini adalah dari sudut pandang ilmu jiwa. Nomor 1, pentingnya keheningan ini bagi jiwa kita, menyegarkan pikiran, memberi semangat baru dan rasa gembira karena lepas dari tekanan sosial. Justru dengan hening, justru dengan bersendiri, manusia itu disegarkan pikirannya, dapat semangat baru dan gembira hatinya. Yang kedua, pentingnya keheningan bagi jiwa kita. Hubungan dengan pasangan menjadi lebih berkualitas. Suami istri yang sudah hambar cintanya, penting untuk bersendiri, tanpa anak-anak. Dengan demikian kasih mereka diisi kembali, di-charge lagi, dibaharui, sehingga bisa kasih atau cinta di antara suami istri dipulihkan. Nomor 3, pentingnya kesendirian bagi jiwa kita. Sebelum saya lanjut dalam khotbah ini, kalau saya memakai istilah kesendirian atau keheningan itu sama maksudnya ya Bapak Ibu. Yang nomor 3, refleksi diri. Membuat hubungan yang retak dengan sesama dipulihkan. Jadi dengan bersendiri, ada waktu-waktu sendiri, kita bisa merenung tentang hubungan-hubungan yang retak dengan sesama. Dan itu bisa membawa kita untuk berdamai dengan sesama. Yang nomor 4, kreativitas kita bisa muncul dan berkembang. Ramai terus, bersama dengan manusia terus, terhubung terus, penuh pikiran kita. Ketika bersendiri, ketika tenang, kreativitas itu muncul, inspirasi muncul, dan berkembang. Itu dari sudut ilmu jiwa, beberapa saja yang saya ambil. Sebelum saya lanjut, saya mau jelaskan bahwa kesendirian itu bukanlah kesepian. Kesendirian itu adalah keadaan menyendiri yang menghasilkan perasaan positif seperti ketenangan dan kedamaian batin. Jadi kesendirian itu merupakan kondisi pikiran yang positif, emosi atau perasaan yang positif. Sedangkan kesepian itu adalah ketidakbahagiaan atau depresi yang dirasakan seseorang ketika merasa tidak ada yang mengasihi dirinya. Itu orang yang kesepian. Jadi kesepian itu adalah kondisi pikiran yang negatif,
emosi yang negatif. Jadi kesendirian beda banget dengan kesepian. Kita disuruh oleh Tuhan untuk sendiri. Tetapi sendiri itu bukan berarti sepi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yesus dan murid-muridnya itu menghidupi disiplin menyendiri. Beberapa hal yang saya catat di sini, Yesus mengajak murid-murid ke tempat yang tenang. Itu di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 32. Ketika murid-muridnya habis pelayanan dan mereka melaporkan apa yang terjadi dalam pelayanan. Lalu Yesus menerima laporan itu dari pelayanan mereka. Kemudian mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang tenang bersama dengan Yesus. Yesus berdoa di pagi buta. Markus 1 ayat 35. Yesus berdoa semalaman. Lukas 6 ayat 12. Yesus dan murid-muridnya menghidupi kesendirian secara teratur. Di dalam Lukas 5 ayat 16 di situ dikisahkan, setelah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, berbondong-bondong orang mencari Yesus untuk mendengar pengajarannya dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi dalam Lukas 5 ayat 16, dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, disiplin menyendiri dengan Bapa di dalam hidup Yesus adalah rahasia kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Bapak, Ibu, bayangkan ya, Tuhan Yesus sebagai manusia Allah yang sempurna, dia perlu menyendiri selalu dengan Bapa setiap hari. Kalau kita, apa enggak lebih memerlukan kesendirian dengan Bapa, dengan Tuhan? Bapak Ibu, semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang mempraktekkan bersendiri dengan Tuhan. Marilah kita juga memiliki disiplin menyendiri ini dengan Tuhan. Seorang filsuf sekaligus teolog dan pakar matematika berkebangsaan Prancis namanya Blaise Pascal, 1670 di abad 17, Bapak Ibu, dia mengatakan seperti ini. Semua ketidakbahagiaan disebabkan oleh satu fakta, yaitu manusia tidak bisa tinggal tenang di dalam kamar mereka. Kalau Blaise Pascal yang hidup di abad 17 bisa mengatakan seperti ini, apa enggak semakin relevan untuk kita sekarang, zaman now ini? Di zaman sekarang ini, manusia mengisi hidupnya dengan televisi, dengan games, dengan film, dengan drama, dengan sosial media, dengan berpikir bahwa semua hiburan itu bisa mengusir kebosanan dan kesepian mereka. Mengisi hidup dengan kesibukan pekerjaan, dengan shopping, dengan berbelanja. Semua ini, semua kegiatan manusia zaman now ini, hiburan, shopping, sibuk kerja, dan seterusnya, itu akarnya adalah karena takut kesendirian, takut akan keheningan. Banyak orang yang takut bersendiri dengan dirinya sendiri, takut untuk hening. Banyak orang Kristen yang merasa tidak nyaman untuk sendirian dengan Tuhan, untuk hening dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Menyedihkan, memprihatinkan, Bapak Ibu. Tapi menghindari kesendirian itu sama dengan kehilangan kesempatan untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Saya mau ulangi lagi. Dengan menghindari kesendirian, kita sebenarnya
kehilangan kesempatan untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Bapa Surgawi. Jangan menghindari kesendirian. Jangan menghindari keheningan sendiri dengan Bapa. Bapak Ibu, Anda kehilangan kesempatan untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan itu adalah sumber kebahagiaan yang saudara butuhkan dan saya butuhkan. Jangan takut untuk bersendiri. Apa yang membuat saudara takut bersendiri dengan Tuhan? Bapak Ibu, disiplin menyendiri itu adalah sebuah disiplin yang membuat kita dengan sadar menarik diri dari segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk menarik diri dari kehadiran orang lain, dengan tujuan untuk memberi perhatian penuh kepada Tuhan. Ini adalah disiplin menyendiri yang Tuhan suruh kita lakukan. Menarik diri dari segala kegiatan yang lain, termasuk dari orang lain, sejenak dengan tujuan untuk memberi perhatian penuh kepada Tuhan. Mengizinkan diri kita mengalami kasih-Nya. Mengizinkan Dia berbicara dalam hidup kita. Keheningan batin yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah sebuah keheningan hati yang bisa dipelihara pada segala waktu. Baik saat bersama orang banyak maupun saat sendirian. Bapak Ibu, bukan hanya bisa tenang hati kita dan damai hanya ketika kita berdoa dan bersendiri dengan Tuhan, hanya ketika kita merenungkan firman Tuhan, tetapi keheningan batin, keheningan hati yang bisa kita alami sepanjang hari, sepanjang waktu, baik ketika di kerjaan, baik ketika berkegiatan bersama orang lain, atau ketika kita sendirian. Itu sebuah keheningan hati yang kita bisa miliki, Bapak Ibu. Dalam segala level rohani Bapak Ibu saat ini, kita bisa mencapai keheningan semacam itu. Dan justru itulah sebuah keistimewaan yang hanya bisa diberikan oleh Yesus kepada anak-anaknya, yaitu kita semuanya. Bapak Ibu, kalau tadi kita melihat pentingnya keheningan dari sudut pandang ilmu jiwa, sekarang saya mau ingin membahas sedikit tentang pentingnya keheningan bagi pertumbuhan rohani kita, bagi kerohanian dan bagi pertumbuhan iman kita. Yang pertama, kedekatan yang mendalam dengan Bapa. Kerohanian kita akan mengalami kedekatan yang mendalam dengan Bapa ketika kita punya disiplin menyendiri dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 46 ayat 11, di sana dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat ini banyak sekali dikhotbahkan, juga banyak dijadikan lagu. Bapak Ibu, mari kita melihat makna dari Mazmur 46 ayat 11. Diamlah, itu bahasa Ibrani rafah. Artinya, heningkanlah hatimu. Rafah, heningkanlah hatimu. Diamlah dan ketahuilah. Ketahuilah, bahasa Ibrani juga yadah. Yada artinya kenalilah aku dengan intim. Kenalilah Tuhan dengan intim. Seintim apa yang Tuhan inginkan? Arti kata yada itu bukan intim biasa, tapi seintim suami istri. Hubungan setubuh, satu tubuh, suami istri. Di dalam hubungan intim yang paling dalam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengerti maksud saya. Seperti itu Tuhan ingin kita menjalin hubungan
dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi, yada artinya Tuhan mau kita terus-menerus membangun keintiman begitu dekat dengan Tuhan, seperti suami dan istri yang menjadi satu tubuh, yang sedang bersetubuh. Bapak Ibu, kesimpulan dari makna 46 ayat 11 dengan Rafa, heningkanlah hatimu, dan yada, kenalilah aku dengan intim. Kesimpulannya adalah, di dalam keheningan bersendiri dengan Bapa, akan terjalin keintiman yang mendalam dengan Dia. Sehingga kita menyadari siapa Tuhan itu dan betapa hebat kuasanya. Itu artinya Mazmur 46 ayat 11. Seringkali kita nggak bisa mengenal, menyadari siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan betapa hebat kuasanya. Mengakibatkan kita suka panik, takut, khawatir, marah-marah, stres. Mengapa? Karena kita tidak punya waktu bersendiri dengan Tuhan. Dan tidak adanya waktu bersendiri dengan Tuhan membuat kita tidak mengenal Dia dengan intim. Sehingga kita tidak menyadari siapa Dia dan betapa hebat kuasanya. Mari, heningkanlah hati saudara dan kenalilah Tuhan dengan intim. Jangan pernah puas dengan keintiman yang ada pada saudara saat ini. Kita perlu terus bertumbuh di dalam kedekatan kita dengan Bapa. Yang kedua, pentingnya keheningan atau kesendirian dengan Tuhan bagi pertumbuhan rohani kita. Nomor 2 adalah kekuatan saat mengalami pergumulan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Itulah sifat orang Kristen pada umumnya. Enggan untuk diam di hadapan Tuhan. Enggan untuk tenang dan percaya kepada Tuhan. Enggan untuk bertobat. Gerusa-gerusu, pakai waktunya sendiri, pakai caranya sendiri, pakai pengalamannya sendiri. Akhirnya frustrasi, gagal, babak belur. Karena enggan untuk tinggal diam. Padahal di dalam tinggal diam dan tinggal tenang, kita mengalami kekuatan saat mengalami pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara, saudara dan saya memerlukan kekuatan. Dalam kehidupan ini, terlalu banyak hal yang bisa membuat kita lemah, membuat kita nggak kuat. Karena itu kita perlu kekuatan. Dan kekuatan itu kita bisa dapatkan dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Di dalam kesendirian berdoa. Dalam kesendirian merenungkan firman, menyembah Dia. Mengapa keheningan itu memberi kekuatan? Karena di dalam keheningan itu, dalam ketenangan hati kita dengan Dia, Roh Kudus berbicara dan kita bisa mendengar suaranya yang lembut sekalipun. Roh Kudus menasehati, Dia menghibur, menyembuhkan hati kita yang terluka, menegur dosa kita, memperbaharui pikiran kita. Oleh sebab itu kita bisa kuat. Kita dihibur ketika kita sedih. Kita dibuat bertobat ketika kita jatuh dosa. Kita disembuhkan. Dan semua yang Roh Kudus bicara kepada kita ketika kita tenang di dalam hadirat-Nya. Itulah yang membuat kita kuat, Bapak, Ibu, Saudara. Ada suatu kisah, seorang ayah yang kaya raya, pada suatu hari ulang tahun, dia ingin memberi surprise kepada 3 anaknya. 3 anaknya pria semua, dia mau kasih hadiah, surprise, sebuah arloji emas kuno,
karena dia punya hanya satu warisan dari ayahnya, jadi 3 anaknya ini dia punya hanya satu arloji emas itu. Jadi dia membuat suatu kompetisi, suatu pertandingan sederhana, ya, dengan cara dia menyembunyikan jam emas itu di tumpukan jerami yang tinggi di gudang. Lalu dia panggil anak-anaknya. Papa kehilangan jam emas warisan kakek. Tolong dong cariin di dalam jerami itu, tumpukan jerami itu. Oke ayah, 3 anaknya menyaut. Yang pertama masuk gudang, dia bawa tongkat. Dia obrak-abrik jerami itu, berjam-jam nggak ketemu, menyerah. Anak yang kedua mengambil lampu senter. Dia cari berjam-jam, nggak ketemu juga arloji emas itu. Sulit mencari tumpukan jerami, gudang yang gelap. Anak ketiga masuk di gudang itu. Tak lama kemudian, anak ini keluar, bilang, "Papa, aku menemukan jam emas ini." Loh, papanya kaget. Loh, nak, kok bisa cepat sekali ketemu? Kakak-kakakmu lama sekali. Gimana caranya ketemukan? Gini ayah, sederhana aja. Saya duduk diam di samping jerami itu. Dalam keheningan dan ketenangan, saya mendengar suara tik, 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 tik. Lalu saya cari sumber suara itu pelan-pelan. Tambah lama, tambah dekat. Akhirnya saya sibakkan, tak lama kemudian saya dapetin jam emas itu. Wow, Bapak Ibu, akhirnya anak yang nomor 3 ini yang dapat hadiah jam emas kuno itu. Wow, tadinya dia nggak ngerti kalau itu untuk hadiah untuknya. Tadinya dia berpikir hanya untuk menolong atau menggembirakan hati ayahnya ketika ulang tahun. Ya kan? Bapak Ibu, dari cerita ini apa maknanya? Di dalam ketenangan dan keheningan, Roh Kudus berbicara. Meskipun dia berbicara secara lembut sekalipun, kita bisa mengerti, kita bisa mendengar hiburan, penghiburan, teguran atau nasihat, kesembuhan apa yang dia katakan. Kita bisa dengar ketika hati kita hening di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya merasakan sendiri kekuatan dalam keheningan ini. Kira-kira seminggu yang lalu, hari Sabtu tepatnya, saya nggak bisa tidur, nggak bisa terlelap sampai tengah malam, sampai dini hari. Kemudian saya berdoa, saya pengen berdoa. Saya berdoa dengan begitu indah. Saya rasa di tengah malam yang hening itu, saya merasakan begitu dekat dengan Tuhan. Memang ada sesuatu yang saya pikirkan di pagi harinya, tetapi saya sudah serahkan ke Tuhan dan itu tidak menggelisahkan hati saya. Tetapi ketika tengah malam nggak bisa tidur, saya berdoa, itu saya nggak berdoa lagi dengan pikiran saya hanya berdoa dengan hati, saya hanya berdoa di dalam bahasa roh aja. Lama sekali. Saya menikmati Tuhan dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan bahasa Indonesia. Sampai berjam-jam, saya nggak tahu sampai jam berapa, tapi saya merasakan setelah itu saya nggak bisa tidur, tapi hati saya begitu tenang. Saya hanya tidur sedikit sekali. Jam 6 bangun, kurang lebih 3 jam saja. Biasanya kepala saya pasti pening, tubuh saya pasti lelah. Tetapi hari Minggunya itu, sepanjang hari, saya bisa begitu bugar. Saya begitu sukacita, hati saya begitu, pikiran saya begitu jernih. Dan sepanjang hari Minggu itu sampai malam baru tidur, hari Minggu itu saya sangat produktif, mengerjakan banyak tugas pelayanan dengan begitu lancar. Saya heran, di situ saya ingat, karena saya menghabiskan waktu di hadirat Tuhan. Kurang tidur, tetapi tubuh ini merasakan kekuatan, hati saya, perasaan saya, mental saya merasakan kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu, benar-benar dengan hening kita mendapat kekuatan secara fisik, secara mental, juga secara rohani.
Mungkin saudara berkata, saya tuh saat teduh loh tiap hari, Bu Hana. Pertanyaan saya adalah begini, apakah saat teduh saudara itu merupakan hanya rutinitas agamawi yang tidak berdampak apapun kepada pertumbuhan rohani saudara? Ataukah saat teduh saudara, saudara lakukan dengan khusyuk, dengan konsentrasi, dengan mencapai ketenangan di dalam hati saudara, sehingga saudara merasakan kedamaian itu. Saudara merasa ketemu sama Bapa di dalam saat teduh saudara. Coba cek saudara. Tuhan gak ingin kita hanya saat teduh secara rutin, tetapi mengalami perjumpaan dengan Dia di dalam ketenangan, di dalam hadiratnya. Yang kedua, mengapa keheningan memberi kekuatan? Mazmur 62 ayat 6. Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam bahasa Inggris yang NIV, saya terjemahkan seperti ini. Beristirahatlah di dalam Allah, hai jiwaku, berharaplah, harapanku datang daripadanya. Jadi Bapak Ibu, mengapa keheningan itu memberikan kekuatan? Karena kita tuh seperti beristirahat. Di dalam Darby Translation, Alkitab Darby Translation, diterjemahkan seperti ini. Beristirahatlah dengan damai, hai jiwaku. Bapak Ibu tentunya nggak pengen punya hidup yang selalu stres, selalu tertekan, selalu sedih, banyak pikiran, nggak bahagia, uring-uringan. Nggak pengen kan seperti gitu? Makanya, saudara perlu hening. Karena dengan hening itu, saudara beristirahat di dalam pelukan Bapa yang penuh kasih sayang. Beristirahatlah, hai jiwaku, dengan damai. Saya ingat lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Lalu dikatakan, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Ku tenang sebab kau Allahku. Di dalam bahasa Inggris, judul lagu ini tertulis still. Still itu artinya tenang, diam. Bait keduanya Bapak Ibu, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Nah, di bahasa Inggrisnya, find rest my soul, seperti Mazmur 62 ayat 6 bahasa Inggris ya. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Kalau diterjemahkan secara harfiah artinya gini, jiwaku beristirahatlah di dalam Kristus saja. Kenalilah kuasanya di dalam ketenangan, keheningan, dan di dalam kepercayaan. Bapak Ibu, rencanakanlah dengan baik. Nggak bisa tanpa rencana. Tiba-tiba malam, tengah malam kita ngeliat bola, ngeliat televisi, ngegame, sosmedan, ngeliat film, ngeliat drakor, dan seterusnya. Tiba-tiba besoknya kita bisa tenang sama Tuhan, nggak bisa. Tanpa rencana yang baik, Bapak Ibu Saudara tidak bisa punya disiplin menyendiri dengan Tuhan. Mesti perlu rencana. Rencanakan dengan baik. Supaya bisa punya disiplin menyendiri yang teratur setiap hari. Bapak Ibu mungkin bilang gini, saya ini sibuk, di tengah-tengah krisis pandemi ini saya harus kerja keras. Kerjaan saya sepi, harus ada kerjaan tambahan, dan seterusnya. Nggak ada waktu Bu Hana. Iya Bu Hana pendeta, nggak usah kerja cari uang. Kalau saya ini nggak bisa, nggak ada waktu. Saya mau tanya nih, yang benar tuh nggak ada waktu atau nggak ada kerinduan? Coba jujur, kebanyakan nggak ada kerinduan. Benar nggak? Karena nggak ada kerinduan, makanya nggak ada waktu. Karena nggak ada kerinduan, jadi tidak merencanakan apapun untuk bersendiri dengan Tuhan. Makanya nggak ada waktu. Coba, kalau Bapak Ibu rindu,
maka Bapak Ibu akan mengatur waktu. Maka dengan mendengar khotbah hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa seperti ini. Tuhan, aku sadar bahwa aku sudah lama gak pernah menyendiri dengan Engkau. Aku berdoa membaca Alkitab seperti rutin saja, tapi tidak benar-benar hening hatiku di hadapan-Mu. Mulai besok aku mau, dan hari ini, malam ini, aku tidak mau tidur terlalu larut. Aku tidak mau game atau tidak mau lihat film sampai tengah malam. Aku mau tidur lebih awal supaya besok pagi aku bisa bangun lebih awal. Sebelum semua bangun, aku bisa berdoa dulu sama Tuhan. Aku bisa merenungkan firman Tuhan dulu sebelum aku kerja. Bapak Ibu, itu yang Tuhan inginkan. Rencanakan dengan baik. Apakah Bapak Ibu suka stres? Bosan? Jenuh? Mudah putus asa? Mudah takut? Khawatir? Mudah tersinggung? Mudah marah? Mudah uring-uringan? Itu tandanya karena Bapak Ibu belum punya waktu hening sendiri dengan Bapa, sehingga tidak punya kedekatan dengan Tuhan, sehingga tidak kuat menghadapi masalah-masalah. Saat teduh saudara mungkin cepet-cepetan sebagai kewajiban saja, atau bahkan tidak pernah saat teduh sama sekali. Mari perbaiki semuanya. Jangan terus berdalih dan banyak alasan, gak punya waktu kayak apa, kayak. Tapi rencanakan dengan baik. Dan mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan kerinduan itu untuk menyendiri dengan Tuhan. Jangan kehilangan kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita menyanyi lagu itu. Lingkupiku. Saya mau mengajak jemaat di rumah masing-masing untuk bersama-sama menyembah Tuhan dengan lagu ini. Dan merencanakan dengan baik untuk memiliki waktu bersendiri dengan Dia. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bait keduanya, jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya, lihat kuasanya dalam keheningan, dalam keheningan. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta.
akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa, tolonglah umat-Mu di jemaat Pangsut ini. Roh Kudus, berikanlah kerinduan yang baru untuk menyendiri dengan Engkau, untuk setia mencari wajah-Mu, untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Engkau. Duduk diam di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, berdoa di dalam roh, merenungkan firman-Mu. Di sana kami mendapatkan kekuatan, di sana kami mendapatkan keintiman yang mendalam dengan Engkau, sehingga kami disembuhkan, sehingga kami diberi hikmat, sehingga kami bertobat, sehingga kami dihibur. Bapa, aku berdoa seluruh jemaat GIA Pangsut ini, aku berdoa biar Roh Kudus berbicara melalui firman hari ini, dan mereka dimampukan, diberi kerinduan untuk merencanakan dengan baik waktu-waktu teduh, waktu-waktu yang bersendiri dengan Tuhan, sehingga kehidupan rohani mereka benar-benar dipulihkan, benar-benar menjadi kehidupan rohani yang bertumbuh, menjadi murid-murid Yesus yang taat, mendengar suara-Mu, berbicara dan melakukan firman-Mu. Bapa, kuatkan setiap orang yang hari-hari ini mengalami stres, mudah marah, mudah tersinggung, khawatir, takut, dan banyak sekali masalah emosional. Biarlah anak-anak-Mu akan setia mencari wajah-Mu, bersendiri dan hening di hadapan-Mu, dan mengalami perjumpaan dengan Engkau yang membuat hati mereka disegarkan. Mereka mendapat kekuatan baru. Meskipun ada badai yang menerpa hidup mereka, mereka akan terbang bersama-Mu. Karena ketenangan hati yang Kau berikan, kedamaian itu menjadi kekuatan mereka. Justru di dalam badai, mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman pertumbuhan rohani, pengalaman-pengalaman yang spesial, yang sangat-sangat istimewa dengan Engkau, karena mereka memiliki disiplin menyendiri dengan Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, saat ini biarlah Engkau juga memberkati setiap keluarga, setiap pribadi dalam jemaat Pangsut ini. Saudara, Tuhan menyertai saudara, memberkati saudara, mengurapi saudara menjadi saksinya. Dia memberkati dengan berkat yang sempurna, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Yesus dan dengan Bapa. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terimalah urapan Roh Kudus bagi hidup saudara, menjadi saksinya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, mari kita menyaksikan program New Spirit setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk memperkuat iman kita. Dan pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat transfer melalui nomor rekening yang ada di layar ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, dapat menghubungi nomor yang ada di layar ini. Pengumuman yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor yang ada di layar ini. Dan pengumuman yang terakhir, ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Roti dan anggur dapat diambil pada hari Jumat dan hari Sabtu, pada jam 9 pagi sampai jam 1 siang.
Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.